Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Jadi kita dari kelompok 12 mata kuliah Matematika 1, kelas K36, akan mempresentasikan tentang hasil proyek kita dengan judul Modelan Pendinginan Newton pada temperatur CPU Apple Silicon M4, 10 core CPU, 10 core GPU. Next. Jadi ini anggota kelompok kita. Ada saya sendiri, Ken Muhammad Pillar of Arts, terus ada Agastya Tristan, ada Bima Aditama Wibowo, dan ada Aryananda Harimawan. Next. Nah, di sini latar belakang kita melaksanakan proyek ini adalah ada tiga. Yang pertama, tantangan thermal pada arsitektur Apple Silicon M4. Meskipun chip M4 memiliki efisiensi energi tinggi dengan fabrikasi 3 nanometer, beban kerja puncak tetap menghasilkan panas intens yang memicu thermal throttling. Hal ini menjadi batasan kritis pada MacBook Air karena desain pendinginan pasifnya yang tanpa kipas atau fanless. Yang kedua, ada relevansi hukum pendinginan Newton. Hukum ini digunakan sebagai instrumen fundamental untuk memudahkan laju pelepasan panas CPU ke lingkungan secara matematis. Penentuan konstanta pendinginan atau dengan simbol K yang unik sangat krusial untuk mengestimasi durasi waktu yang dibutuhkan perangkat kembali ke suhu operasional yang aman. Dan yang terakhir, urgensi validasi model pada sistem pendingin pasif. Penelitian ini mendesak dilakukan karena karakteristik unik sasis aluminium MacBook Air M4 yang hanya mengandalkan pembuangan panas konduktif. Eksperimen bertujuan memvalidasi keakuratan model teoritis terhadap data aktual, serta mengidentifikasi faktor penyebab deviasi pada perangkat tanpa aliran udara aktif. Next. Dan di sini ada eh, waktu dan tempat kita pengambilan data di waktu hari Rabu, tanggal 24 Desember tahun 2025, pukul 12.30 sampai jam 1. Dan tempatnya di kos rumah Kenanga, Jatinangor, dengan suhu ruang 30 derajat Celcius. Ada alat dan bahan yaitu perangkat laptop MacBook Air M4, terus CPU Apple M4, 10 core CPU, 10 core GPU, terus software Cinebench untuk stress test. Terus ada software Mac Monitory untuk monitoring suhu, dan yang terakhir handphone. Next, akan dijelaskan sama teman saya. Oke, masuk ke dalam teori dasar. Nah, kita menggunakan prinsip hukum pendinginan Newton yang menyatakan bahwa laju perubahan suatu suhu benda sebanding dengan selisih suhu benda tersebut, atau bisa disebut dengan T, dengan suhu lingkungannya yaitu TA. Secara matematis, fenomena ini menghasilkan model eksponensial T dalam kurung T kecil sama dengan TA ditambah dengan T0 dikurang TA dikali dengan E pangkat negatif KT. Karakteristik thermal Apple Silicon M4 fabrikasi 3nm pada chip M4 memiliki kepadatan transistor tinggi yang menantang manajemen panas. Pada sistem pendinginan pasif atau fanless, pelepasan panas sangat bergantung pada konveksi alam dan radiasi dari permukaan sasis aluminium yang berfungsi sebagai heatsink raksasanya. Boleh next ke selanjutnya di langkah kerja. Nah, ini adalah langkah kerjanya, yaitu pertama adalah persiapan. Jadi, kita pertama menyiapkan MacBook-nya, lalu memastikan suhu ruangan stabil di 30 derajat. Setelah itu, menyiapkan software monitoring, yaitu TG Pro atau terminal. Serta kita menggunakan software stress test atau Cinebench, lalu meletakkan laptop di atas permukaan kertas untuk sirkulasi panas yang lebih konsisten. Nah, berikutnya adalah pengambilan data. Nah, pertama kita akan melakukan stress test hingga suhu CPU mencapai di titik yang overheat, yaitu pada suhu 72 derajat Celcius, lalu menghentikan beban kerja CPU secara total. Dan kita langsung menghitung waktu saat penurunan suhu tersebut. Jadi kita akan mencatat penurunannya setiap 10 detik hingga mencapai suhu yang aman, yaitu di 50 derajat Celcius. Berikutnya adalah analisisnya.
Nah, setelah kita melakukan persiapan dan pengambilan data, kita akan menghitung konstanta atau K-nya. Jadi ntar konstanta pendingin berdasarkan rumus hukum pendingin Newton, kita akan menyusun model matematikanya, lalu membandingkan waktu waktu prediksi model dengan waktu yang aktual. Berikutnya boleh dijelaskan oleh teman saya, Agas. Baik, terima kasih Arya. Selanjutnya adalah hasil pengukuran. Di sini dapat dilihat ada hasil pengukuran yang dilakukan selama 190 detik, yaitu di mana suhu overheat terjadi pada suhu 72 derajat Celcius hingga pada suhu akhir yaitu suhu aman terdapat pada suhu 50 derajat Celcius. Di sini kami melakukan perhitungan dengan rentang waktu 10 detik sehingga hasil data yang didapatkan menjadi lebih banyak dan lebih akurat. Selanjutnya untuk pengolahan data. Di sini kami menggunakan hukum pendinginan Newton, di mana hukum ini memiliki rumus yaitu dengan T pada waktu tertentu sama dengan TA ditambah dalam kurung T0 dikurang TA dikali Euler pangkat minus KT, di mana T, T dalam kurung T merupakan suhu pada waktu tertentu, lalu TA yaitu suhu lingkungan, T0 adalah suhu awal saat mulainya pemanasan, K adalah konstanta pendinginan, dan T kecil adalah waktu dalam detik. Di sini pertama-tama kami mencari konstanta terlebih dahulu untuk memperkirakan berapa waktu yang diperlukan untuk uh, CPU M4 ini mencapai titik amannya, yaitu di mana kita memasukkan rumus yang sudah diberikan tadi dengan memasukkan uh, memasukkan data yang sudah kita ambil pada 20 detik pertama, yaitu di mana suhu pada 20 detik pertama mencapai suhu 69 derajat Celcius. Dengan suhu ruangan 30 dan juga suhu overheat berada pada 72 derajat Celcius. Dengan memasukkan seluruh angka ke dalam rumus yang sudah disediakan, dapat dilihat hasil dari konstanta yang kami dapatkan yaitu berada pada angka 0,00337. Maka model matematika yang terbentuk adalah T besar dalam T kecil dalam kurung T kecil sama dengan 30 ditambah 42 dikali Euler pangkat minus 0,0037 T. Selanjutnya, untuk menghitung seberapa banyak waktu yang diperlukan bagi CPU untuk mencapai suhu aman yaitu pada 50 derajat Celcius, kita dapat memasukkan seluruh data-data yang telah kita dapatkan ke dalam rumus pendinginan Newton, di mana T yang suhu yang kita tuju adalah 50 derajat Celcius dengan suhu ruangan yaitu 30 derajat Celcius dan juga suhu overheat 72 derajat Celcius. Selanjutnya konstanta yang didapatkan adalah 0,0037 dan T yang yaitu waktu yang diperlukan itulah yang kita cari. Setelah memasukkan seluruh data-data dan angka-angka ke dalam rumus yang sudah ada, didapatkan bahwa waktu yang diperlukan untuk mencapai suhu 50 derajat Celcius dari 72 derajat Celcius yaitu sekitar 200,5 detik. Selanjutnya, galat yang kami temukan pada penelitian kali ini yaitu terdapat galat mutlak yaitu di mana delta T atau delta perbedaan waktu ada pada 10,5 detik. Dan juga galat relatif yaitu kita dapatkan sekitar 5,53%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Bima. Silakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis hasil. Yang pertama ada hasil analisis dan perhitungan. Berdasarkan pengolahan data menggunakan hukum pendinginan Newton dengan titik sampel pada waktu sama dengan 20 titik dan suhu sama dengan 69 derajat Celcius, didapatkan nilai konstanta pendinginan sebesar 0,037. Konstanta ini merepresentasikan kemampuan MacBook Air M4 dalam membuang panas ke lingkungan dengan suhu ambien 30 derajat Celcius. Model matematika yang terbentuk adalah suhu dalam waktu T sama dengan 30 plus 42 E pangkat negatif 0,0037 T. Dan
Model matematika ini digunakan untuk memprediksi waktu yang dibutuhkan CPU untuk mencapai suhu aman yaitu 50 derajat Celcius. Secara teoritis, perhitungan menunjukkan bahwa perangkat memerlukan waktu 200,5 detik untuk mendinginkan dari 72 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Angka ini memberikan gambaran tentang efisiensi termal arsitektur Apple Silicon M4 yang menggunakan sistem pendinginan pasif. Lalu yang kedua adalah perbedaan hasil atau galat. Terdapat perbedaan antara prediksi teoritis dan dengan data aktual yang tercatat selama eksperimen yang telah kami lakukan. Pertama, waktu aktual yaitu 150 detik, di mana waktu teori adalah 200,5 detik, lalu galat mutlak 10,5 detik dengan galat relatif 5,53%. Nah, galat sebesar 5,53% menunjukkan bahwa model hukum pendinginan Newton memiliki tingkat akurasi yang tinggi karena berada di bawah ambang batas galat umum yaitu 10%. Lalu selanjutnya ada faktor penyebab perbedaan dan galat. Meskipun model sangat mendekati aktual, perbedaan sebesar 10,5 detik disebabkan oleh beberapa faktor teknis, di antara lainnya adalah inersia termal, lalu anomali beban kerja sistem, karakteristik pendinginan pasif, dan ketidakpastian instrumen. Lalu, di sini kesimpulan yang telah kami dapatkan adalah MacBook Air M4 menggunakan sistem pendinginan pasif. Laju pelepasan panas melalui sasis aluminium tetap mengikuti prinsip peluruan eksponensial secara konsisten sesuai teori dasar termodinamika. Dan hasil percobaan, kami membutuhkan waktu 150 detik untuk mendinginkan suhu CPU dari 72 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius dan dibutuhkan waktu 200,5 detik untuk meningkatkan suhu CPU dari 70 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius melalui teoritis dan memiliki galat mutlak sebesar 10,5 detik dan galat relatif 5,53%. Baik, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok 12 matematika kelas K36. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam penjelasan maupun dalam presentasi yang telah kami perlihatkan. Sekian dan terima kasih.